Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupan Febrian, BP 19.10343314 dari Prodi Teknik Sipil B. Saya di sini akan membahas dari tugas kewirausahaan tentang perencanaan kafe dan resto. Belakang usaha, keadaan perekonomian yang tidak pasti di negara yang berkembang seperti Indonesia ini membuat mata pencarian masyarakat tidak stabil, sehingga memaksa masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam membuka lapangan usaha atau membuka usahanya sendiri untuk melangsungkan kehidupan, sehingga pengangguran tidak terlalu meningkat. Berbeda dengan di negara-negara maju di mana masyarakatnya seperti kurang waktu untuk menyesuaikan semua pekerjaannya. Kesibukan aktivitas yang begitu padat kadang membuat orang menjadi stres untuk berpikir lebih jernih dan tenang, sehingga diperlukan tempat yang begitu tenang dan nyaman untuk menghapus semua kejenuhan dan tekanan hidup mereka. Sehingga muncullah sebuah ide saya untuk mendirikan sebuah kafe dan resto seperti apa yang diinginkan pelanggan. Visi dan misi usaha. Visi memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi pengunjung yang datang sehubungan dengan misi, sedangkan misi menyediakan suatu tempat atau tempat ngumpul yang nyaman dan menyenangkan serta menawarkan berbagai macam cita rasa menu makanan dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan dan tempat yang strategis. Sedangkan tujuan usaha yang terbagi atas sebagai berikut. Adapun tujuannya dibentuk usaha ini antara lain: 1. Menyediakan tempat makan dan tempat nongkrong yang asik. Menyajikan menu makanan dan minuman dengan cita rasa yang berbeda. Yang ketiga, menyediakan tempat rapat dengan suasana yang berbeda. Manajemen pemasaran yang terdiri dari 1. Gambaran umum pasar seperti segmentasi, targeting, positioning. Sedangkan nomor 2, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing seperti produk, harga, promosi, lokasi, proses, promis, dan people. Aspek organisasi dan manajemen terdiri dari sebagai berikut. 1. Terdiri dari nama perusahaan atau nama usaha. 2. Nama pemilik atau nama pimpinan atas usaha tersebut. 3. Alamat kantor atau alamat usaha. 4. Badan usaha. Jenis badan usaha perusahaan ini adalah perusahaan bersama terbuka di mana modal dimiliki oleh banyak orang dengan satu orang bertindak sebagai penanggung jawab dan telah memiliki izin usaha. 3. Struktur organisasi. Dalam menjalankan bisnis maka dibutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, manajer atau pemilik kafe dan resto yang telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang bisnis yang akan dilaksanakan. Seperti tabel yang ada di slide ini atau yang tertera di layar ini, yang terdiri dari jabatan, jumlah karyawan, pendidikan terakhir. Itu persyaratan untuk masuk di lowongan kerja di kafe dan resto kami. Dan jumlah kebutuhan karyawan kafe dan resto terdiri dari pemilik kafe, manajer, kasir, barista, koki, dan satpam serta pelayan. Perihal dengan gaji. Perihal dengan penetapan upah atau gaji pada kafe dan resto ini menggunakan sistem gaji per bulan. Dalam hal ini upah gaji akan diberikan per bulan pada masa kerja. Setelah karyawan bekerja dalam jangka waktu tertentu akan dipertimbangkan mengenai kenaikan gaji. Seperti 1. Pemilik perusahaan 40% dari keuntungan, manajer 1.500.000, barista 1.200.000,
1.200.000, koki 1.200.000, pelayan 800, kasir 800, dan sapam 600. Itulah perihal tentang penetapan upah dan gaji. Rencana produksi. 1. Keunikan produk. Kafe dan resto kami menyediakan suatu tempat makan dan minum yang nyaman dan menyenangkan, serta menyediakan berbagai macam cita rasa seperti cita rasa kopi, es krim, dan makanan dan minuman lainnya. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang dimiliki oleh kafe dan resto ini adalah sebuah rumah. Pada bagian dalam terdapat ruang makan dengan kapasitas lebih dari 48 orang yang terbagi di dalam dan di luar ruangan. Kelebihan yang disajikan oleh kafe ini adalah menyediakan hotspot untuk mempermudah akses pencarian data sehingga pengunjung lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya sambil menikmati secangkir kopi yang menyegarkan pikiran. 3. Proses produksi. Proses pengolahan makanan dan minuman pada kafe ini dikerjakan oleh 2 orang koki setiap kali ada pesanan. Bahan baku yang digunakan diantar oleh supplier berdasarkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh koki sebelumnya. Bahan baku yang digunakannya bahan baku yang berkualitas sehingga cita rasa masakan yang dihasilkan nantinya akan lebih nikmat. Keuangan terdiri dari biaya perhitungan prediksi penjualan seperti tabel yang tertera di layar ini atau slide ini, seperti total penghasilan per bulan, total penghasilan per tahun yang sudah tertera ini, seperti total penghasilan per bulan 158.100.000, dan ada lagi yang tabel yang selanjutnya seperti item dan jumlah rupiah. Seperti itemnya terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pajak, biaya asuransi, sama biaya produksi dan biaya lain-lainnya. Risiko dari bisnis ini yaitu terbagi dari berbagai macam, seperti risiko memilih lokasi, risiko persaingan pasar, risiko tidak punya atau salah konsep, risiko salah memilih target pasar, dan risiko persediaan barang yang dibutuhkan. Itulah risiko dalam membuka usaha bisnis atau suatu usaha. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kafe kami merupakan kafe masa kini yang berkualitas serta mengedepankan kepuasan pelanggan, menyajikan masakan dan minuman. Kami juga menawarkan berbagai dessert dan minuman yang tentunya masalah harga tak perlu dikhawatirkan atau dipertanyakan, sangat terjangkau dan pas buat kantong pelajar atau mahasiswa yang hanya ingin sekedar hangout atau nongki. Kita juga memiliki interior, indoor, dan outdoor yang bagus dan kekinian. Sedangkan sarannya yaitu untuk ukuran bisnis cafe dan resto, kami lakukan riset, ada potensi yang memang sangat besar untuk mengembangkan sayap baru. Karena itu kami sangat berharap dan senang untuk menentukan akan hadir cabang baru, tempat baru yang lebih bergengsi, tempat yang memang tidak hanya untuk hangout atau meeting semata, tetapi yang lebih pastinya tempat yang lebih bisa mewadahi semua kalangan. Sampai di situ presentasi yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.